Salam sehat. Di rebalancing LQ45 di video yang pertama, ya, April sampai Juli 2024. Ya, kita langsung ke slide ini. Ya, ini adalah tanggal rebalancing LQ45 dari tahun ke tahun, ya. Untuk istimewanya tahun 2024 ini memasukkan sepanjang saya tahu, ya, rebalancing ini diadakan semesteran, ya, semesteran, misalnya Januari dan Juli. Untuk Januari dan Juli itu dinamakan indeks mayor. Jadi rebalancing indeks mayor. Kemudian untuk bulan April seperti ini, ya, sama bulan Oktober mungkin, ya, itu dinamakan indeks minor. Tapi untuk kali ini rasa-rasanya rebalancing menjadi setiap kuartalan. Jadi ada 4 rebalancing, ya. Itu sepanjang saya tahu. Jadi yang April dan Oktober itu untuk yang minor. Katakanlah kalau anak SMA atau anak kuliahan UTS atau ujian mid semester, ya, di mana nilainya biasanya bobotnya lebih rendah dibanding yang semester. Ini, ya, rebalancing dari tahun ke tahun atau sering saya sebut dengan trading saham musiman karena musim, ya, musim kuartalan, musim MSCI, musim FTSE, apalagi BlackRock, ya, BlackRock saya nggak tahu rebalancingnya ada atau enggak. Itu jadi ini adalah tahun, ya, dari 2016 sampai 2004, ya, saya belajar saham dan perasaan belajar terus, ya, karena tidak pinter-pinter. Itu jadi rebalancing dari tahun ke tahun. Nah, untuk rebalancing yang jatuh hari Rabu tanggal 25 April 2024, ya, itu meliputi saham-saham. Nah, ini indeks LQ45, ini sumbernya dari IDX, ya. Indeks LQ45 yaitu yang baru AMMN dan ISAT. Kemudian yang keluar EMTK dan PTMP. Nah, ini PTMP ini baru bulan Januari kemarin, akhir Januari masuk ke LQ45. Bulan April atau tepatnya nanti bulan Mei, awal bulan Mei, dia didepak dari LQ45. Kemudian untuk indeks IDX 80, ya, AMMN, Avia, BNGA, NCKL, NSIP, dan PANI. Ya. Ini rasa-rasanya ada grup Harita, ya. Ya, grup Harita yaitu AMNN ini masuk dalam grup Harita Group, ya. Dan NISP ini kayaknya punya punya relasi, ya, dengan Harita atau pernah ada hubungan dengan Harita. Saya kurang tahu, ya, tapi yang jelas AMNN itu Harita Group. Di saham-saham konglomerat masuk ke, ya,
indeks LQ45 dan indeks ITX 80. Kemudian yang keluar yaitu PETMP, SMIL, TINS. Ya, TINS ini kemarin sempat rally juga, tapi hari ini dia di del dari ITX 80. Ya. TPIA juga rally. Ya. Akhir-akhir ini dia dikeluarkan dari ITX 80. Kemudian Tron, Wifi. Nah, saya konsentrasinya ke indeks LQ45 aja, ya, karena ya modal nggak seberapa, mau banyak saham malah kurang fokus. Ya, di sini ada indeks bisnis 27, indeks MNC 36, indeks Semintra 18, nanti ada indeks Kompas dan sebagainya. Nah, kita bukannya ke yang hajatan indeks aja, yaitu indeks LQ45 ini khususnya, dan sambil kita amati indeks 80. Ini keadaan regional, global, ya, baik harga komoditi, dolar. Ya. Kemarin ada berita cukup penting, yaitu BI rate naik 0,25%. Nah, ini ya. Jadi Eropa merah, kemudian US mix, Dow Jones merah 0,11%, tapi Nasdaq dan S&P 500 hijau. Kemudian komoditi ya. Nah, ini regional kemarin hijau banyakan. US dollar melemah ya, dibanding rupiah, tapi tipis minus 0,01%. Kemudian komoditi rata-rata merah ya. Nah, ini timah minus 7,3%. Wah, ini TINS bisa terjun bebas ini. Udah di del dari ITX 80, harga komoditasnya turun dalam, walaupun sebelumnya sempat rally. Yaitu keadaan global, regional, komoditi, US dollar. Kemudian, nah, ini ya, ini posisi harga. Nggak terasa ISAT udah 11.000 ya. Jarang lihat ISAT sekali udah 11.000. Ya, lumayan kenaikannya untuk kelas saham big cap. Ya, ini kemarin ISAT sempat naik ya, selama 2 hari. Kemudian AMMN juga naik ya, walaupun secara volume masih netral. Jadi lumayan lah pas rata-rata ya volumenya, baik ISAT maupun AMMN. Kemudian EMTK yang di del, ini del dari LQ45. Nah, ini PTMP yang seumur jagung masuk LQ45. Kemarin minus 7,28%. Tapi enggak guyuran karena ini volumenya itu levelnya 0. Jadi kecil ya, maksudnya dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, ini keadaan harga, penurunan maupun kenaikan, persentase kenaikan atau penurunan. Ini valuasinya, ini volumenya,
atau derajat volumenya atau bobot ya. Nah ini TIN sempat rally nih ya, jadi volume naik, biasanya harga naik di sini. Kemudian 2 hari ini volumenya levelnya 2 minus ya, berarti penurunan. Nah hari ini mungkin akan ada guyuran panic selling, maybe ya. Biar pasar yang menentukan kebenarannya. Kemudian posisi asing ya, net buy sell asing ini minus semua, ini asing pada keluar kecuali di TPIA dan SMIL, tapi persentasenya kecil. Ini keterangannya. Nah ini persentase saham free float ya. BNPA ini 7%, 7% berapa ya, nggak tertutup ya, 7% ya. Ada informasi bahwa kalau saham beredarnya kurang dari 7,5%, dia akan mendapat tato X full call action ya. Kebijakan yang membagongkan. Ya, ini ISAT termasuk kecil ya dibanding temannya ini ya, saham beredarnya. Nah coba kita pingin lihat chartnya ya, ingin lihat chart. Nah, dari sini chartnya sebentar. Berisik ya, maklum tinggal di pinggir jalan, di emperan toko. Sebentar, kita pakai chart Nexus saja biar netral ya. Nanti saya pakai Mandiri Sekuritas atau pakai iPod, nanti takutnya ada yang protes. Misalnya saya gabung grup Mandiri, pakai saham iPod misalnya, atau masuk iPod pakai saham Mandiri, pakai chart Mandiri, atau sebaliknya ya. Kita lacak satu persatu, yaitu ISAT yang di add di LQ45 ya, sekilas saja. Nah ini masih di atas MA100, MA60, dia nyentuh MA20 ya. Chartnya bagus, pullback ya, tapi saham LQ45 ini sayangnya tidak terlalu korelasinya dengan volume itu tidak elastis ya, elastisnya kurang. Seperti ini kan, naik tinggi tapi volume biasa-biasa aja ya. Ini juga ya, jadi itulah kendala kami ya dalam menganalisa LQ45. Tadi LQ45 itu lebih cocok ke chart ya. Jadi chart nomor 1 yaitu candlestick ini, kedua baru volume. Tapi untuk saham-saham yang lapisnya lebih bawah itu lebih cocok dengan volume, atau istilahnya 50-50 dengan candlestick, saling mendukung ya. Kalau di LQ45 apalagi saham-saham yang berat, BCA misalnya, BRI, itu faktor volume sedikit di bawah candlestick ya. Karena seperti contohnya ini, volume biasa aja naiknya lumayan ya. Otomatis tidak terdeteksi saham-saham LQ45 yang naik dengan volume sedang-sedang saja.
Bisa. Kemudian AMMN. Ini bagus nih, breakout ya. Apa all time high? Nah, ya. AMN ternyata all time high. Ya, ini saham grup Harita punya Taipan Konglo ya. Naiknya nggak punya udel, orang Jawa bilang. Orang duwe udel. Naiknya mungkin beger. Itu AMN, apakah hari ini akan naik? Harusnya naik ya. Tapi ingat ceteris paribus. Tergantung indeksnya, karena saham termasuk saham kapitalisasi besar. Terus EMTK ini bikin new low, Lang Mahkota. Nah ini ya, low-nya tertahan, hari ini mungkin bikin new low. Karena apa? Karena ya didel dari LQ45. Ini EMTK, ini segrup dengan SCTV ya, MN. Ya, segrup dengan SCTV. Kemudian PTMP, ini yang seumur jagung ya, baru Januari masuk ke LQ45. April udah diumumkan detail dari LQ45. Apakah akan membuat new low untuk rank tertentu, untuk time frame tertentu? Yang jelas di sini tertahan ya. Turun, tertahan. Apakah akan jebol karena ada bad news, yaitu dikeluarkan dari IDX LQ45. Terus BNGA. Nah, ini strong uptrend ya, di atas MA 60 dan MA 200. Pullback. Nah, ada sentimen masuk IDX 80 ya. Kita konsennya ke yang LQ45 aja ya. Untuk entry-nya. Kemudian Avia, nah ini punya Taipan juga, Taipan Kresirik Surabaya. Ya ini di persimpangan ya. Jadi Mas mau coba tembus MA 200 di atas MA 20 yang warna apa ini, ungu apa warna apa, jingga. Terus kemudian di bawah MA 60 di persimpangan jalan, jadi candlenya ngumpul di garis MA, tanda bingung mau naik atau mau turun. Kemudian, nah ini ada good news, tapi good newsnya kurang nendang karena dia nggak masuk LQ45, dia hanya masuk ke IDX 80. Itu Avia. Ya, Avia. Kemudian saham yang multi bagger ya. Sampani rupanya ada sesuatu, yaitu kayaknya pemiliknya itu mendirikan properti di IKN. Terus kemarin kawasan PIK itu dapat apa itu ya, dapat lupa saya. Intinya kaitan dengan pariwisata apa ya. Ya pokoknya ada kebijakan termasuk proyek strategis nasional di lingkungan PIK yang tentunya akan menambah nilai tawar
properti di daerah peak. Ya, PAN ini super ya. Bayangkan ini dari berapa ini? Ini belum. Nah, ini. Ya, pokoknya naik banyak karena kayaknya udah stock bid apa RI yang nggak tahu saya. Antara itulah yang bikin harganya turun, terdilusi kalau kita nggak tebus. Ya, apa yang ini akan rally hari ini ya. Sebelum-sebelumnya sih jago rally ya, sebelum dia masih PANI kayaknya dulunya bukan properti usahanya, tapi sekarang ke properti. Ada corporate action yang bikin PANI naik Baker. Ini PANI punya Konglo juga. Terus NCKL. Nah, NCKL ini kayaknya Harita juga nih ya. NCKL ya. Disclaimer on ya. Ini kayaknya Harita Group, tapi ya perlu di cross check, cek dan dicek. NCKL, oh ini saya pernah rekom di grup apa gitu ya. Saya baru masuk bahwa oh ya ini Harita kayaknya ya, Harita Group. Ini ada cup and handle ya. Nah, hari ini masuk IDX 80. Ini valuasinya juga lumayan perusahaan ini, valuasi ya karena punya konglomerat ya, duitnya gede. Maka dia termasuk masuk IDX 80, tergolong cepat ya. Valuasinya diperhitungkan, liquidnya jelas liquid. Nah, ini mencoba tembus MA 200 atau mencoba uptrend dibarengi dengan harga nikel yang ya merangkak naik di atas MA 60 dan di atas MA 20 ya. Jadi ya mau mencoba dari sideways ini, dari downtrend di sini mau berbalik arah, mau mencoba reversal di mana membuat higher high, higher low, ya ini higher high, ya. Higher high, higher low, ya. Bagus nih chartnya, tapi ya tadi dia IDX 80. Terus NISP ini juga pernah ada kaitannya dengan Harita Group ya, tapi entah kaitannya itu soal transaksi apa bayar hutang apa apalah ya, jadi atau kepemilikan, kurang tahu saya. Ya kita lihat chartnya aja karena kita memang berbasis teknikal ya. News itu adalah pendamping saja. Kalau nemu ya kita catat, kalau nggak nemu ya udah lewat. Karena emang news susah dibaca ya. Kalau belum ada pengalaman susah dibaca. Nah, misalnya gini, keuntungan perusahaan A naik. Iya naik, tapi dibanding tahun sebelumnya turun misalnya ya. Atau misalnya gini, laba perusahaan A sekian. Oh laba, tapi labanya turun dari tahun kemarin atau kuartal kemarin. Jadi kita harus punya ya ilmu yang cukup untuk menganalisa sebuah news itu sendiri. Apakah itu rumor, apakah itu pom-pom, ya, apakah itu kebijakan, ya.
Di news juga ada kebijakan, ada rumor, ada sifatnya yang cuma sehari 2 hari, misalnya laporan keuangan misalnya, atau corporate action, atau stock split, atau SS, RS dan sebagainya ya. Jadi kalau kita mau baca news ya habis waktu di sekilas saja newsnya. Terus kemudian ini NISP ya tadi ya, ini strong uptrend ya, strong uptrend di mana dia di atas MA 200, di atas MA 60 ya. Ini mencoba nembus MA 20. Wah, strong uptrend bener ini. Tidak nyangka beggar juga. Yaitu NISP kemudian SMIL. Nah, ini ya masih dinyentuh MA 200 ya. Tapi ini di delete. Ini termasuk saham yang baru lahir. Belum nyampe 3 tahun. Tron, ini juga saham baru. Saham IPO ya. Nah, ini sideways atau bisa kita kategorikan downtrend, tapi udah tertahan downtrendnya. Ini Tron, kemudian Vivi. Vivi ini mencoba reversal ya dari penurunan panjang, tapi ya hari ini ya kita pantau aja atau kita hanya catat aja bahwa dia keluar dari IDX 80. Karena tidak semua yang keluar dari IDX 80 akan turun, semua yang masuk IDX 80 akan naik ya. Tetapi ini kan newsnya tetap hanya news yang pasti. Jadi lebih mudah menganalisa ya kita hindari saham yang lain aja misalnya ya. Kecuali kita punya orang dalam, ada news LK bagus misalnya mau dirilis hari ini ya, itu lain cerita. Tapi secara umum kita hindari. TPIA ini kayaknya strong uptrend juga ya. Ya strong uptrend banget ya. Di atas semua MA. Tapi dia di del. Entah kenapa. Atau banyak saham bagus. Jadi yang bagus juga kena saring. Akhirnya TPIA dikeluarkan dari LQ 45 atau tepatnya IDX 80. Yang terakhir TINS, ini juga baru rally ya. Apa dia dikeluarin juga? Nah, ini strong uptrend ya, rally kan. Dari 500 ke 1000, 500 berapa ini? 540 katakanlah 600 lah ya. Dari 600 ke 1000. Lumayan lah untuk saham sekelas TINS. Nah, strong uptrend juga. Iya, itu. Ya, TINS, Dell, IDX 80. Sekilas gambaran saham-saham yang dikocok ulang, direbalancing atau dievaluasi indeks LQ45 dan IDX 80. Di mana kita konsen hari ini di saham yang big cap yaitu ISAT dan AMMN. Saya kira cukup ya materi kali ini. Di
analisa saham yang bersifat musiman, dia bersifat kuartalan di indeks bursa kita tercinta yang kadang bikin sebel dengan peraturan barunya seperti FCA. Ya, tapi mau nggak mau kita hidup di Indonesia ya, kita mencoba mencintai bursa kita. Karena ya lebih mudah cari data di bursa kita dan dengan modal ya sesuai dengan bursa kita. Kalau kita mau melantai di bursa Amerika, ya kita keterbatasan dana dan data ya. Dan kemampuan kita sendiri, karena otomatis newsnya dalam berita bahasa Inggris ya, yang kita ya baca berita dengan bahasa Indonesia aja kita bingung menganalisanya, apalagi menganalisa berita dalam bahasa Inggris ya. Sekian itu ya, salam sehat.